Saya di sini Putri Anastella ingin menjelaskan apa itu arti dari kata korupsi yang terkait dengan istilah penyuapan, penyogokan, dan tentunya kerap kali kita dengar di berbagai media pemberitaan maupun cetak, elektronik, dan sebagainya, ataupun mungkin saja dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, mari kita bahas lebih lanjut apa itu korupsi. Pengertian atau arti kata korupsi sebenarnya sudah dikenal oleh masyarakat luas sejak dahulu, namun pengertiannya terus berkembang seiring dengan majunya zaman, peradaban, maupun secara teritorial. Rumusan dari pengertian korupsi itu sendiri pun tergantung dari situasi tekanan yang terjadi. Kita bisa lihat dari perspektif sosial, ekonomi, politik, maupun hukum. Apa itu korupsi? Yaitu korupsi adalah sebuah perbuatan yang tentunya merugikan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat luas demi kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok tertentu. Etimologi kata korupsi pun diambil dari sebuah bahasa Latin yaitu corruptio. Corruptio ini juga berasal dari sebuah kata kerja yaitu corrumpir yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, atau yang lebih penting adalah menyogok. Arti dari kata korupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang di situ tertulis bahwa korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan maupun sebagainya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan orang lain. Perilaku korupsi tentunya dilakukan secara tidak wajar dan secara tidak legal atau ilegal dengan menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan kepada para pelaku korupsi atau kita biasa sebut koruptor. Selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah korupsi yang terjadi di Indonesia. Korupsi sudah terjadi di Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada masa kerajaan, uang negara itu adalah uang raja dan uang desa adalah uang lurah. Maka menurut sejarawan yang bernama Ong Hok Ham, korupsi itu terjadi karena kesulitan pejabat untuk memisahkan antara uang pribadi dan juga uang negara. Pada masa itu juga jual beli jabatan sangatlah legal terjadi karena yang memiliki uang itu pasti bisa mendapatkan jabatan apapun. Maka tak heran jika yang memiliki jabatan itu pasti orang yang kaya seperti itu. Contohnya, Bupati Madiun pada abad ke-19 itu pernah dijual jabatannya dan dibeli oleh prawira Diningratan yang kedua. Lalu semakin berkembangnya zaman, korupsi semakin muabah karena yang awalnya berdasarkan daerah masing-masing ini diubah menjadi kebijakan yang sentralistik. Itu membuat pengusaha lebih mudah untuk kong kali kong dengan birokrat. Jadi pengusaha itu lebih mudah untuk mendapatkan dan melakukan permintaan mereka gitu. Maka kalimat ini untuk uang rokok Pak itu menjadi budaya masyarakat untuk melakukan korupsi. Selamat malam semuanya. Di sini saya akan menjawab tentang latar belakang seseorang melakukan korupsi. Alasan pertama, itu karena adanya faktor politis. Yang dimaksud faktor politis ini luas karena kita bisa melihat contohnya itu kayak di berita-berita kayak ya Setia Novanto dia nabrakin diri ke nabrakin diri ke tiang, benjolnya sebakpau, cuma buat apa? Biar dia nggak kena sidang, biar dia bebas dari kasus korupsinya dia tentang KTP. Sedangkan itu sudah jelas-jelas ketahuan salahnya siapa? Setia Novanto. Jadi kenapa dia melakukan tindak korupsi itu? Karena ada kepentingan politis lainnya. Yang dimaksud kepentingan politisnya itu apa? Dia kong kali kong dengan orang lain sehingga bisa digampangkan duitnya untuk didapatkan. Poin kedua,
kenapa orang melakukan korupsi? Karena adanya perilaku konsumtif yang tinggi. Semakin tinggi derajat hidup seseorang, itu semakin tinggi juga perilaku konsumerismenya. Contoh, orang kaya itu kalau makan minimal kagak ada kuartek. Dia minimal kemana restoran bintang 5 pagi siang sore malam makannya apa steak. Kalau kagak hipertensi itu juga tok mati. Itu yang kedua. Alasan ketiga kenapa itu adanya moralitas yang tidak kuat. Maksudnya moralitas tidak kuat, ya dia mengentengkan segala hal untuk kepentingan pribadinya, menghalalkan segala cara untuk kepentingan pribadinya. Contohnya apa? Nyontek. Gue kasih tahu nih. Kenapa nyontek dibilang tindak korupsi? Itu tuh hal kecil nih. Ini ibarat bibit. Lu tanam, lu kasih pupuk, lu sayang, udah kayak Mali kasih kecap bango nih. Itu tuh ketika udah tumbuh, udah kuat nih, batang yang kuat itu menjadi mindset lu buat berpikir untuk melakukan tindak korupsi. Asalnya dari mana? Dari mencontek. Itu salah satu asal. Karena lu dengan mencontek, lu mengambil hak orang lain, lu mengambil hak orang yang udah belajar serius nih pagi siang sore malam sampai orangnya kagak tidur semedi di goa, lu ambil seenak jidat. Itu faktor ketiga. Faktor keempatnya apa? Tamak. Kenapa gue bilang tamak? Nih, itu cuma orang maunya haknya doang, hak dapet nilai bagus, tapi kewajibannya nggak lu jalanin, belajar. Padahal yang namanya tugas lu sebagai pelajar menghadapi ujian ya apa? Belajar. Giliran ditegur lu yang balik marah. Tudung saji, lu kagak ada otak kalau kayak gitu. Makanya nggak usah kurang-kurangin yang namanya korupsi, nggak usah ilangin yang namanya korupsi. Gue tahu lu pada yang nonton kagak akan peduli, yakin gue 90% orang nggak bakal peduli apa yang gue bilangin. Tapi gue bodo amat lah. Gue cuma bilang gue mengutuk keras tindak korupsi dalam wujud apapun. Salah satunya apa? Tindak menyontek. Lah gue jadi bete. Contoh korupsi yang pernah terjadi di Indonesia ada 7 yang terbesar yang berdasarkan data dari kompas.com. Yang pertama ada kasus Jiwasraya yang merugikan negara 13,7 triliun. Lalu ada kasus Bank Senturi yang merugikan negara 7 triliun. Lalu ada kasus PT Pelindo 2 yang merugikan negara 6 triliun. Lalu ada kasus Kota Waringin Timur yang merugikan negara 5,8 triliun. Lalu ada kasus BLBI yang merugikan negara 4,58 triliun. Lalu ada kasus EKTP yang merugikan negara 2,3 triliun. Dan yang terakhir ada kasus Hambalang dengan kerugian 706 miliar. Nah, untuk kasus korupsi di sekitar kita, contohnya korupsi waktu, janjian jam berapa tapi kita datangnya telat, atau kelas jam berapa kita datangnya telat, itu termasuk korupsi waktu. Untuk korupsi tempat, misalnya kita menyerobot antrian belanja atau masuk ke bus, itu juga korupsi. Atau korupsi tempat, misalnya kita duduk pada tempat prioritas seperti itu, misalnya prioritas untuk orang tua, ibu hamil, tapi kita duduki, itu juga korupsi. Misalnya memanfaatkan jabatan sebagai ketua untuk keuntungan pribadi, atau memanfaatkan barang bersama yang dirawat bersama untuk keuntungan pribadi, itu juga termasuk korupsi. Seperti itu. Lalu, undang-undang apa saja yang terkait dengan korupsi? Pertama, ketetapan MPR RI nomor 6/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. 2. Undang-Undang nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. 3. Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang selanjutnya disempurnakan dengan UU nomor 20 tahun 2001. 4. Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 5. UU nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Dan 6. Keputusan Presiden RI nomor 127 tahun 99 tentang pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara. Dan undang-undang yang berlaku untuk memberantas korupsi adalah Undang-Undang nomor 20 tahun 2001.
yang sering kita sebut sebagai UU Tipikor. Dalam UU Tipikor tercantum hukuman dan denda bagi para koruptor. Di pasal 2 ayat 1 UU Tipikor, koruptor mendapat hukuman pidana penjara dan penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun serta denda minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar. Dalam pasal 3 UU Tipikor, pelaku korupsi dan penyalahgunaan kewenangan dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda minimal 50 juta dan maksimal 1 miliar. Dan itulah undang-undang bagi para pelaku korupsi atau koruptor. Dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan. Yang pertama, mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Praktek korupsi menciptakan ekonomi biaya tinggi yang membebankan pelaku ekonomi. Kondisi ekonomi biaya tinggi ini berimbas pada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Karena harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewangan yang mengarah ke tindak korupsi. Yang kedua, pengentasan kemiskinan berjalan lambat. Lemahnya koordinasi dan pendanaan dan lembaga karena korupsi. Permasalahan kemiskinan itu sendiri akhirnya akan membuat masyarakat sulit mendapatkan akses ke lapangan kerja yang disebabkan latar belakang pendidikan. Sedangkan untuk membuat pekerjaan sendiri banyak terkendala oleh kemampuan, masalah teknis, dan pendanaan. Yang ketiga, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Rakyat miskin lebih mendahulukan mendapatkan bahan pokok untuk hidup daripada untuk sekolah yang semakin menyudutkan karena mengalami kebodohan. Jasa pendidikan, kesehatan, rumah layak huni, informasi, hukum, dan sebagainya sulit diakses oleh rakyat miskin. Akses untuk mendapatkan pekerjaan yang layak menjadi sangat terbatas, yang pada akhirnya rakyat miskin tidak mempunyai pekerjaan dan selalu dalam kondisi yang miskin seumur hidup, menciptakan lingkaran setan kemiskinan. Yang keempat, meningkatnya angka kriminalitas. Menurut Transparency International, korupsi dan kualitas serta kuantitas kejahatan sangat berkaitan rasionya. Ketika korupsi meningkat, angka kejahatan yang terjadi juga meningkat. Sebaliknya, ketika korupsi berhasil dikurangi, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum juga meningkat. Yang kelima, solidaritas sosial semakin langka. Masyarakat merasa tidak mempunyai pegangan yang jelas untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari. Ketidakjelasan masa depan serta himpitan hidup yang semakin kuat membuat sifat kebersamaan dan kegotong royongan yang selama ini dilakukan menjadi langka. Dan yang terakhir, demoralisasi. Masyarakat menjadi semakin individualis, mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya saja. Mengapa masyarakat melakukan hal ini dapat dimengerti? Karena memang sudah tidak ada lagi kepercayaan kepada pemerintah, sistem hukum, bahkan antar masyarakat sendiri. Jadi itu adalah dampak-dampak korupsi bagi sosial dan kemiskinan. Jadi dari dampak-dampak yang telah saya sebutkan tadi bahwa ternyata korupsi menjadi salah satu dampak terbesar yang dilakukan oleh koruptor yang dapat menghancurkan suatu negara. Oke, terima kasih.